Ia mati setelah kepalanya dipenggal oleh pasukan Mukhtar Sakhof. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah, sedangkan tubuhnya menjadi santapan anjing. Sangat ngeri bukan ya guys ya. Dan orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain selanjutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sobat semua, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami tertarik membahas tentang sebuah kisah atau tragedi pembunuhan atau pembantaian Sayyidina Husain di tanah Karbala. Kisah tragis para pembunuh Sayyidina Husain. Jikalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tentu beliau sangat sedih melihat cucu kesayangannya wafat dibantai habis-habisan. Dahulu kala ketika Nabi ditinggal wafat orang-orang tercinta seperti sang istri Siti Khadijah dan sang paman Abu Thalib, beliau amat sedih dan kehilangan. Bahkan tahun ini dijuluki sebagai Amul Husni, yang berarti tahun kesedihan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangat adil. Orang-orang yang berani menzalimi zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari mereka yang hidupnya sengsara, bahkan mengalami kematian yang sangat tragis. Oke guys, saudara semua, berikut kisah selengkapnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab Bidayah wa Nihayah bahwa yang menghabisi dan memotong kepala Sayyidina Husain dengan tombak yaitu seorang yang bernama Sinan bin Anas. Setelah kepala Sayyidina Husain putus, kemudian kepala itu dibawa dan diserahkan kepada Hawali bin Yazid. Selain itu, ketika kepala Sayyidina Husain dibawa kepada Ubaidillah bin Yazid, ia lalu memainkan kepala Sayyidina Husain dengan ujung tongkatnya sampai mengenai mulut dan hidung Sayyidina Husain. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada 72 pengikut Sayyidina Husain yang terbunuh. Dalam kitab Tariq Al-Khulafa, Imam Suyuti menulis setidaknya ada 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain dan rombongannya. Pasukan itu dikendalikan oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Di saat terjadinya pembantaian Karbala, dunia ini seakan-akan berhenti selama 7 hari. Matahari terlihat meratap seperti kain kuning, dan terjadi gerhana matahari di hari itu. Tanda-tanda alam lainnya juga muncul. Penampakan langit kala itu berwarna memerah selama 6 bulan. Sungguh menyedihkan peristiwa itu guys. Dan dikisahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah menyaksikan cucunya dibunuh. Imam Suyuti mengutip riwayat Imam Tirmidzi dari Salma. Dahulu Salma pernah menemui istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Salamah yang masih hidup kala itu. Beliau menangis. Tragedi Karbala dahulu terjadi pada tahun 61 Hijriah. Sedangkan Ummu Salamah wafatnya tahun 64 Hijriah. Jadi beliau masih menjumpai masa terbunuhnya Sayyidina Husain. Salma lalu bertanya kepada Ummu Salamah, "Kenapa engkau menangis?" Kemudian Ummu Salamah menjawab,
Tadi malam diriku mimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau berdebu. Aku bertanya, "Kenapa engkau ya Rasul?" Rasul menjawab, "Diriku berusaha menyaksikan pembunuhan Husain. Ya Allah, begitulah dahsyatnya konflik dan pertarungan kekuasaan zaman dulu. Hanya demi supaya bisa mendapatkan kursi jabatan khalifah, banyak orang buta hatinya sampai tega menghabisi nyawa cucu Nabi. Apa mereka pikir Nabi tidak tahu perbuatan biadab mereka? Masihkah mereka mengharapkan syafaat Nabi kelak di akhirat nanti?" Di antara orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal ia adalah anaknya sahabat Nabi yang bernama Sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ahli surga. Namun sayangnya, anaknya yang bernama Umar malah terlibat di dalam pembantaian cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhir hidup Umar juga sangat malang. Ia mengalami kematian dengan dipenggal oleh Abu Ammar Kaisan atas perintah Muhtar Saqafi. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah. Tokoh kedua yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Ubaidillah bin Yazid. Ia kala itu menjadi gubernur Kufah. Dia jugalah yang mengirim pasukan 4.000 untuk mengepung Sayyidina Husain. Nasib akhir hidup Ubaidillah juga sangat tragis. Ia dipenggal juga oleh pasukan Muhtar hingga putus kepalanya. Pada riwayat lain dikisahkan bahwa jenayah kepalanya kala itu pernah dimasuki ular. Ular itu tinggal di kepala Ubaidillah hingga beberapa saat. Setelah itu ular keluar lagi. Orang selanjutnya yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Samir bin Ziyad Jauzan. Ia adalah pimpinan tim sayap kiri pasukan yang melakukan serangan kepada Sayyidina Husain. Diketahui sebelumnya bahwa Samir ini dulunya adalah sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun dikala masa kekuasaan dinasti Umayyah, ia malah berhaluan membenci keluarga Khalifah Ali. Nasib akhir hidup Samir juga tak kalah tragis. Ia mati setelah kepalanya dipenggal oleh pasukan Mukhtar Saqaf. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah, sedangkan tubuhnya menjadi santapan anjing. Sangat ngeri bukan ya guys ya. Dan orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain selanjutnya adalah Sinan bin Anas. Setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah wafat, Sinan lalu merasa ketakutan. Ia lalu memilih bersembunyi, sebab banyak orang yang tahu bahwasannya dialah pembunuh Sayyidina Husain. Dan dikabarkan juga bahwa Sinan bin Anas mati setelah dibunuh oleh pasukan Mukhtar Saqafi. Dan ada yang mengatakan juga bahwa Sinan bin Anas wafat ketika masa kepemerintahan Gubernur Hejaz di Kufah. Kemudian sosok yang terlibat dalam tragedi Karbala selanjutnya adalah Hurmala bin Kahil al-Asadi. Ia dikabarkan yang membunuh putra Sayyidina Husain yang masih berumur 6 bulan, yaitu Ali Asgar. Saat terjadinya pertempuran Karbala, Sayyidina Husain sempat meminta air untuk putranya yang sedang kehausan. Namun biadabnya, Hurmala malah melesatkan anak panah ke leher bayi itu. Akhir hidupnya Hurmala bin Kahil juga mengalami kisah tragis. Ia mati setelah dieksekusi oleh pasukan Mukhtar.
Dan tokoh yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain selanjutnya adalah Khalid bin Yazid. Dahulu, setelah kepala Sayyidina Husain dipenggal, ia lalu menyembunyikan kepala cucu Nabi itu di kompor rumahnya. Kelakuan biadab ini kemudian menghantarkan dia ke dalam tragedi tragis juga, guys. Dan diketahui Khalid bin Yazid mati setelah dibunuh oleh pasukan Mukhtar Sakofi. Tidak hanya dibunuh, ia juga dibakar oleh pasukan Mukhtar Sakofi di depan rumahnya sendiri, guys. Na'udzubillah min dzalik. Dan itulah, guys, kisah tragis akhir hidup orang-orang yang terlibat dalam pembantaian cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah Karbala. Lihat betapa hinanya mereka di dunia. Hidupnya tidak tenang, dirundung kesalahan, dan berakhir dengan kematian yang tragis. Tentu kejadian-kejadian itu baru siksa yang terlihat di dunia saja. Belum lagi kelak ketika mereka sudah di akhirat, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman mereka. Api-api neraka akan selalu menunggu para pendosa, orang-orang zalim, dan suka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ketika sebagai umat muslim, hendaknya selalu menghormati cucu dan zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam tubuh mereka mengalir darah suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Sayyidina Husain yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ini tentu memberi pelajaran kepada kita agar selalu berada dalam jalan yang benar dan jangan suka menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Sayyidina Husain meski akhir hidupnya mengenaskan, namun di akhirat beliau telah disabdakan Nabi kelak menjadi pemimpinnya para pemuda di surga. Begitulah, guys, kisah tragis dari pembunuhan Sayyidina Husain, dan sang pembunuhnya mengalami kematian yang sangat tragis juga, bahkan sangat mengenaskan. Terima kasih. Semoga semuanya ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Dan yang baru melihat channel Al-Choler ini, yang baru kenal, baru melihat, jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk mendukung perkembangan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.